Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabbnya. Di sini, kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, setiap manusia yang lahir ke dunia ini membawa sesuatu yang suci, sesuatu yang murni, yang disebut dengan fitrah. Fitrah itu adalah cahaya bawaan yang Allah letakkan dalam hati manusia agar ia mengenal Tuhannya. Ia adalah kompas batin yang, jika tidak ditutupi oleh debu nafsu dan dunia, akan selalu menunjuk kepada Allah. Namun perjalanan hidup manusia tidak selalu berjalan lurus. Ada banyak hal yang memengaruhi perjalanan itu, lingkungan, hawa nafsu, godaan syaitan, hingga kesenangan dunia yang tampak indah tetapi fana. Maka banyak manusia yang lupa pada fitrahnya dan menjadikan dunia sebagai tujuan, bukan sekadar jalan. Padahal dunia hanyalah titipan, dunia hanyalah persinggahan sementara yang kelak akan ditinggalkan. Tidak ada manusia yang membawa harta, kedudukan, atau jabatan ke dalam liang kubur. Yang dibawa hanyalah amal yang lahir dari fitrah, kejujuran, keimanan, kasih sayang dan ibadah yang ikhlas kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan tidak sia-sia. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, lalu mengujinya dengan kehidupan dunia. Barang siapa yang mengikuti fitrah kebaikan, ia akan kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Barang siapa yang menolak, maka ia telah menzalimi dirinya sendiri. Disinilah letak pentingnya memahami fitrah. Sebab, mengenal fitrah berarti mengenal arah hidup. Seperti seorang musafir yang mengerti kemana ia harus melangkah, begitulah manusia yang menjaga fitrahnya akan selalu tahu tujuan akhir, bertemu Allah dengan ridhanya. Fitrah itu bukan hanya soal ibadah formal, tetapi juga sifat dasar manusia yang Allah tanamkan. Fitrah untuk berbuat baik, fitrah untuk berlaku jujur, fitrah untuk menyayangi, fitrah untuk menepati amanah, dan fitrah untuk tunduk kepada Sang Pencipta. Jika manusia kembali ke sana, maka ia telah kembali kepada dirinya yang sejati. Kebalikannya, ketika manusia melupakan fitrah, ia berubah menjadi makhluk yang asing bahkan bagi dirinya sendiri. Ia bisa menjadi rakus, tamak, tidak peduli dengan orang lain, dan hanya mengejar kepuasan dunia. Padahal, itu semua hanyalah ilusi yang berumur pendek. Sejarah menunjukkan bahwa banyak kaum terdahulu hancur karena melupakan fitrah. Kaum Ad, Tsamud, bahkan umat-umat lain yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, semuanya hancur karena menukar fitrah mereka dengan kesombongan, kedurhakaan, dan cinta dunia yang berlebihan. Maka pembahasan tentang fitrah ini bukanlah sekadar teori. Ini adalah panggilan hidup, peringatan, sekaligus pengingat bahwa manusia harus kembali ke jalan lurus. Kembali ke fitrah bukan berarti kembali ke masa kecil, tetapi kembali ke hati yang bersih, hati yang mengenal Tuhannya tanpa ragu. Mari kita renungkan, apakah selama ini kita hidup sesuai fitrah yang Allah berikan? Ataukah kita telah jauh menyimpang, lebih sibuk mengejar dunia daripada menjaga amanah, lebih sibuk membangun istana sementara daripada mempersiapkan rumah abadi di akhirat? Dari sinilah, kita akan masuk dalam pembahasan tentang fitrah manusia dari segi dunia dan hubungannya dengan Sang Pencipta. Makna fitrah dalam kehidupan manusia. Fitrah adalah anugerah terbesar yang Allah tanamkan dalam diri setiap manusia sejak lahir. Ia merupakan kesucian asal, cahaya bawaan yang menunjukkan bahwa manusia diciptakan bukan sekadar untuk hidup di dunia, tetapi untuk mengenal Tuhannya. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, suci, belum ternodai oleh dosa, dan siap diarahkan kepada jalan yang lurus. Namun, fitrah itu bisa berubah seiring lingkungan, godaan dunia, dan hawa nafsu yang membentuk arah kehidupannya.
Allah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa fitrah itu adalah bagian dari penciptaannya, sesuatu yang tidak boleh diubah atau digantikan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum 30. Ayat ini menegaskan bahwa fitrah adalah jalan lurus, sementara manusia seringkali berpaling darinya. Dalam kehidupan sehari-hari, fitrah tampak pada rasa ingin tahu manusia terhadap kebenaran, pada dorongan untuk berbuat baik, serta pada naluri untuk mencari sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar materi dunia. Fitrah itu adalah tanda bahwa jiwa manusia selalu merindukan Sang Pencipta. Bahkan ketika seseorang jauh dari agama, hatinya sering merasa kosong. Kekosongan itu adalah tanda fitrah yang merindukan Allah. Namun banyak manusia menutupi fitrah tersebut dengan debu dunia. Mereka sibuk mengejar kesenangan, harta, kedudukan, dan pujian manusia. Padahal semua itu hanya sementara. Fitrah yang suci menjadi tertutup kabut nafsu. Inilah yang menyebabkan manusia sering merasa gelisah meski sudah memiliki segalanya. Karena fitrah tidak bisa ditipu, ia hanya akan tenang jika kembali kepada Allah. Fitrah juga hadir dalam keinginan untuk berbuat baik. Hati manusia, betapapun kerasnya, akan bergetar jika melihat kebaikan tulus atau kesedihan yang mendalam. Hal itu karena fitrah tidak bisa mati, ia hanya bisa tertidur. Allah menyukai hamba yang berusaha membangunkan kembali fitrah itu dengan zikir, doa, dan amal syaleh. Nabi Muhammad pernah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa lingkungan sangat memengaruhi fitrah, tetapi fitrah itu tetap ada sebagai potensi suci. Maka tugas manusia bukanlah menciptakan fitrah, melainkan menjaganya agar tetap hidup. Inilah mengapa Allah menurunkan wahyu, mengutus para nabi, dan memberikan tuntunan syariat. Semua itu bukanlah beban, tetapi jalan untuk menjaga fitrah agar tidak rusak. Ketika manusia menjaga fitrahnya, hidupnya akan lebih damai. Ia tidak mudah iri terhadap dunia, tidak mudah marah kepada takdir, dan tidak mudah terseret oleh dosa, sebab hatinya selaras dengan tujuan penciptaannya. Sebaliknya, ketika fitrah dikhianati, hati menjadi gelap. Manusia mulai mencintai dunia lebih dari Allah, menukar kebenaran dengan kebatilan, dan melupakan akhirat. Saat itulah manusia kehilangan jati diri, meski mungkin tampak berhasil secara duniawi. Maka memahami fitrah adalah langkah pertama untuk kembali kepada Allah. Hanya dengan kembali ke asal penciptaan, manusia bisa menemukan makna hidup yang sejati, bukan sekadar hidup untuk makan, minum, bekerja, dan mati, tetapi hidup untuk berjumpa dengan Sang Pencipta. Fitrah kepada Allah Sang Pencipta. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki kerinduan kepada Allah. Inilah fitrah terdalam, yaitu kecenderungan untuk mengenal dan menyembah Tuhannya. Bahkan orang yang mengaku ateis sekalipun, ketika berada di ujung maut atau menghadapi musibah besar, seringkali spontan menyebut nama Tuhan. Itu bukti bahwa fitrah tidak bisa dipadamkan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf 172, bahwa sebelum manusia lahir ke dunia, Allah telah mengambil persaksian dari anak-anak Adam. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kesaksian itu tertanam dalam jiwa manusia, menjadi fitrah yang mengikat antara hamba dan penciptanya. Karena itu, manusia sejatinya tidak asing dengan Allah. Yang membuat manusia jauh hanyalah kelalaian, kesibukan dunia, dan hawa nafsu. Ketika hati dibersihkan, fitrah kepada Allah akan muncul kembali, membuat manusia merasakan kedekatan yang tak tergantikan.
Kembali kepada Allah bukan sekadar menjalankan ritual, tetapi merasakan bahwa seluruh hidup adalah penghambaan. Syalat, puasa, zakat, bahkan bekerja dan berkeluarga, semua itu bagian dari pengabdian kepadanya. Inilah cara menjaga fitrah tetap hidup. Fitrah kepada Allah juga mengajarkan bahwa manusia tidak boleh sombong, sebab semua yang kita punya hanyalah titipan. Harta, ilmu, jabatan, bahkan kesehatan bukanlah milik kita, melainkan pinjaman dari Allah. Jika manusia menyadari hal ini, ia akan rendah hati dan selalu bersyukur. Nabi Muhammad adalah contoh manusia yang paling menjaga fitrahnya. Beliau hidup sederhana, tidak tamak dunia, dan setiap tindakannya selalu kembali kepada Allah. Bahkan dalam doa-doanya, beliau selalu meminta agar hati tetap teguh di atas fitrah iman. Fitrah kepada Allah membuat manusia tidak pernah merasa sendiri. Dalam kesedihan, ia sadar Allah bersamanya. Dalam kesepian, ia tahu Allah mendengar doanya. Dalam kegelisahan, ia yakin Allah memberi jalan keluar. Fitrah ini menjadi sumber kekuatan yang membuat manusia mampu menghadapi ujian hidup. Namun jika manusia berpaling dari fitrah ini, ia akan mudah putus asa. Hidupnya kosong meski penuh harta. Ia merasa tidak berarti meski terkenal di mata manusia. Sebab yang hilang bukanlah dunia, tetapi hubungan dengan Allah. Maka jalan terbaik adalah selalu berusaha kembali kepada Allah. Caranya dengan zikir, doa, membaca Al-Quran, merenung, serta mengingat kematian. Semua ini menyalakan kembali fitrah yang mungkin padam karena kelalaian. Allah mencintai hamba yang kembali kepadanya dengan hati fitrah. Bukan karena kesempurnaannya, tetapi karena kesungguhannya menjaga kesucian jiwa. Inilah yang membedakan antara orang yang hidup mengikuti dunia dan orang yang hidup untuk Allah. Fitrah kepada dunia. Allah menciptakan dunia bukan tanpa tujuan. Dunia adalah ladang ujian dan tempat persinggahan sementara. Dalam fitrah manusia, ada kecenderungan untuk mencintai dunia karena dunia dihiasi dengan keindahan, harta, anak, dan segala bentuk kesenangan. Allah menyebutkan dalam Quran Surah Ali Imran, 14 dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ayat ini menegaskan bahwa mencintai dunia adalah fitrah, namun harus ditempatkan pada porsinya. Dunia bukan tujuan utama, melainkan sarana untuk menuju akhirat. Fitrah kepada dunia bukan untuk menjadikan manusia rakus, tetapi untuk menjadikan manusia bersyukur. Dunia adalah alat, bukan tujuan. Sayangnya, banyak manusia tertipu oleh dunia. Mereka mengira dunia adalah akhir dari segalanya. Mereka menghabiskan hidup untuk mengumpulkan harta, memperbanyak kedudukan, mencari nama besar, dan lupa bahwa semua itu akan ditinggalkan. Ketika manusia menyalahi fitrah ini, dunia yang seharusnya menjadi sarana berubah menjadi jebakan. Fitrah manusia kepada dunia seharusnya mengajarkan keseimbangan. Manusia boleh bekerja, mencari nafkah, bahkan menikmati keindahan dunia, tetapi semua itu tidak boleh melalaikan dari Allah. Rasulullah bersabda, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita syalihah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa dunia bisa bernilai jika dijalani dengan ketaatan. Seorang mukmin memahami dunia ibarat bayangan. Jika dikejar, ia akan lari. Jika berpaling darinya, ia akan mengikuti. Maka yang utama bukanlah mengejar dunia, tetapi menata hati agar tidak tertawan olehnya. Dunia akan datang dengan izin Allah selama manusia menjaga fitrahnya untuk selalu bersandar kepada Sang Pencipta. Orang yang mengerti fitrah kepada dunia akan selalu tenang. Ia tidak terlalu bahagia ketika diberi nikmat dan tidak terlalu putus asa ketika diuji, sebab ia tahu dunia hanyalah titipan. Seperti kata Imam Ali bin Abi Thalib,
Dunia itu berjalan menjauh, sedangkan akhirat berjalan mendekat. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Fitrah kepada dunia juga menuntun manusia untuk memanfaatkan nikmatnya dengan baik. Harta digunakan untuk sedekah, ilmu digunakan untuk menebar manfaat, jabatan digunakan untuk menolong yang lemah. Dengan cara ini, dunia menjadi bekal menuju akhirat, bukan sekadar kesenangan sementara. Namun fitrah itu bisa hilang jika hati dipenuhi keserakahan. Manusia akan menjadi budak dunia, menukar kehormatan demi harta, mengorbankan agama demi kedudukan, dan melupakan Allah demi kesenangan sesaat. Inilah tanda bahwa manusia telah berpaling dari fitrah sejatinya. Allah tidak melarang kita mencintai dunia, tetapi Allah melarang kita terikat padanya. Karena dunia pasti sirna, sedangkan akhirat abadi. Jika cinta dunia melebihi cinta kepada Allah, maka hati akan buta. Namun jika dunia dijadikan sarana untuk mendekat kepadanya, dunia justru bisa menjadi ladang pahala. Maka menjaga fitrah kepada dunia adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Dunia dipakai secukupnya, tetapi hati tetap bergantung hanya kepada Allah. Inilah jalan yang akan membuat manusia selamat di dunia dan akhirat. Fitrah dalam berbuat baik. Setiap manusia, tanpa memandang agama, suku, atau bangsa, memiliki fitrah untuk mencintai kebaikan. Ketika seseorang menolong orang lain, meski kecil, ia merasakan kebahagiaan batin yang tak tergantikan. Itulah tanda bahwa berbuat baik adalah fitrah manusia. Bahkan orang yang hatinya keras pun, jika berbuat kebaikan, merasakan ketenangan dalam jiwa. Rasulullah bersabda, "Kebaikan itu adalah akhlak yang baik, dan dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan hatimu, dan engkau tidak suka jika diketahui oleh orang lain." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa fitrah manusia bisa membedakan kebaikan dan keburukan. Hati yang bersih akan langsung tenang jika mengikuti kebaikan. Allah mencintai hamba yang kembali kepada fitrah kebaikan. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali memerintahkan untuk berlaku adil, menolong yang lemah, menjaga amanah, dan berbuat baik kepada sesama. Semua perintah itu sejatinya sesuai dengan fitrah manusia, karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Namun dunia sering mengaburkan fitrah kebaikan itu. Banyak orang berbuat baik karena ingin dipuji, dihargai, atau mendapat balasan dunia. Padahal hakikat berbuat baik adalah lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Ketika fitrah ini ternodai oleh riya, maka kebaikan berubah menjadi dosa tersembunyi. Seorang mukmin sejati menjaga fitrahnya dalam berbuat baik. Ia tidak peduli apakah orang lain melihat atau tidak. Ia tidak menunggu balasan dari manusia, karena ia yakin balasan terbaik hanya dari Allah. Inilah yang membuat kebaikan seorang mukmin bernilai lebih tinggi dibanding kebaikan yang lahir dari ambisi duniawi. Fitrah kebaikan juga mendorong manusia untuk berlaku amanah. Amanah bukan hanya soal menjaga harta, tetapi juga menjaga ucapan, janji, ilmu, bahkan menjaga rahasia orang lain. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." Quran Surah An-Nisa 58. Menunaikan amanah adalah bagian dari menjaga fitrah. Dalam kehidupan sehari-hari, fitrah kebaikan bisa dilatih dengan kebiasaan kecil. Senyum, menolong orang lain, menyapa dengan ramah, bersedekah meski sedikit, semuanya adalah jalan untuk menjaga fitrah tetap hidup. Nabi bersabda, "Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, sekalipun hanya dengan bertemu saudaramu dengan wajah yang cerah." Hadis riwayat Muslim. Namun jika fitrah kebaikan diabaikan, manusia akan mudah menjadi keras hati. Ia terbiasa melihat keburukan tanpa peduli, terbiasa mendengar kesedihan tanpa menolong, terbiasa berbuat dosa tanpa rasa bersalah. Inilah tanda fitrah sudah tertutup oleh kelalaian dan dosa. Maka menjaga fitrah kebaikan adalah kewajiban seorang mukmin. Ia harus selalu introspeksi.
Apakah kebaikan yang ia lakukan masih tulus karena Allah atau sudah ternodai oleh kepentingan dunia? Dengan muhasabah, fitrah bisa tetap hidup dan hati tetap terhubung kepada Allah. Allah mencintai hamba yang ikhlas dalam kebaikan. Satu amal kecil yang tulus bisa lebih besar nilainya dibanding amal besar yang dipenuhi ria. Itulah rahasia fitrah. Ia hanya mengenal ketulusan. Dan orang yang menjaga fitrah kebaikan akan selalu diberi cahaya oleh Allah dalam hidupnya. Fitrah dalam menjaga amanah. Salah satu fitrah yang Allah titipkan kepada manusia adalah amanah. Ketika Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, semuanya enggan memikulnya karena merasa berat, tetapi manusia yang lemah justru menerimanya. Quran Surah Al-Ahzab 72. Ini menunjukkan bahwa menjaga amanah adalah fitrah yang melekat pada manusia sejak awal penciptaan. Amanah dalam hidup tidak hanya sebatas tanggung jawab terhadap orang lain, tetapi juga amanah terhadap Allah. Syalat, puasa, zakat, dan semua kewajiban syariat adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Menjaga amanah ini berarti menjaga fitrah agar tetap taat kepada Sang Pencipta. Amanah juga ada dalam hubungan sesama manusia. Menepati janji, menjaga rahasia, berlaku jujur dalam muamalah, dan tidak berkhianat adalah wujud dari menjaga fitrah amanah. Rasulullah bersabda, "Tidak ada iman bagi orang yang tidak bisa dipercaya, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji." Hadis riwayat Ahmad. Sayangnya banyak manusia merusak fitrah amanah ini. Mereka mudah mengkhianati janji, mempermainkan kepercayaan, bahkan menjual agama demi dunia. Padahal hilangnya amanah adalah tanda dekatnya kiamat. Sebagaimana sabda Nabi, "Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Orang yang menjaga fitrah amanah akan selalu dipercaya, dihormati, dan dicintai. Bahkan musuh pun segan kepada orang yang amanah, sebab fitrah amanah mencerminkan cahaya hati yang bersih dan akhlak yang mulia. Amanah juga merupakan kunci keberkahan hidup. Harta yang diperoleh dengan cara amanah akan membawa ketenangan. Sebaliknya, harta yang diperoleh dengan pengkhianatan akan menjerumuskan ke dalam kehinaan. Fitrah manusia tahu bahwa keberkahan tidak bisa lahir dari kebohongan. Menjaga amanah juga berarti menjaga diri sendiri. Tubuh kita adalah amanah dari Allah, akal adalah amanah, waktu adalah amanah, bahkan keluarga adalah amanah. Semua itu harus dijaga dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Jika fitrah amanah rusak, manusia akan mudah berbuat zalim. Ia tidak peduli pada hak orang lain, tidak peduli pada janji yang ia buat, dan tidak peduli pada tugas yang Allah titipkan. Hidupnya hanya mengejar kepentingan diri tanpa memikirkan tanggung jawab di hadapan Allah. Maka, menjaga fitrah amanah adalah tanda keimanan. Semakin seseorang amanah, semakin tinggi derajat imannya. Sebaliknya, semakin seseorang berkhianat, semakin jauh ia dari fitrah dan semakin rusak hubungannya dengan Allah. Allah mencintai hamba yang menunaikan amanahnya. Orang yang menjaga amanah bukan hanya mulia di mata manusia, tetapi juga akan dimuliakan di sisi Allah. Karena itu, menjaga fitrah amanah adalah bagian dari menjaga jalan menuju surga. Fitrah dalam menghadapi godaan dunia. Dunia selalu datang dengan godaannya. Harta tahta dan syahwat adalah ujian terbesar yang bisa menutup fitrah manusia. Padahal fitrah manusia seharusnya membuatnya sadar bahwa semua itu hanya sementara. Allah berfirman, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan bermegah-megahan antara kamu, dan berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan." Quran Surah Al-Hadid 20. Ayat ini mengingatkan bahwa godaan dunia hanyalah fata morgana. Fitrah manusia seharusnya bisa mengenali bahwa kehidupan dunia hanyalah ujian, bukan tujuan akhir. Namun, banyak manusia yang tertipu olehnya hingga melupakan akhirat.
Orang yang menjaga fitrah akan menghadapi godaan dunia dengan sabar. Ia tidak mudah silau oleh harta, tidak tergoda oleh kedudukan, dan tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Ia tahu bahwa semua godaan dunia adalah ujian dari Allah, bukan rezeki yang hakiki. Fitrah manusia mendorong untuk selalu merasa cukup. Rasulullah bersabda, "Kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah fitrah sejati, hati yang tenang, bukan harta yang melimpah. Godaan dunia juga sering menipu melalui syahwat. Nafsu yang tidak dikendalikan bisa menjerumuskan manusia ke jurang kehinaan. Padahal fitrah manusia mengajarkan kesucian. Allah menciptakan syahwat bukan untuk merusak, tetapi untuk dijaga dalam bingkai halal. Seorang mukmin yang menjaga fitrahnya tidak akan membiarkan syahwat menguasai akalnya. Ia menundukkan pandangan, menjaga kehormatan, dan menyalurkan keinginan dengan cara yang halal. Inilah bentuk menjaga fitrah dari godaan dunia yang paling halus. Dunia juga menggoda manusia dengan gemerlap kekuasaan. Banyak orang yang rela mengorbankan kebenaran demi jabatan. Padahal fitrah mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk kesombongan. Jika hati menjaga fitrah, kekuasaan digunakan untuk menegakkan keadilan, bukan untuk menindas. Orang yang kehilangan fitrahnya akan mudah terjebak dalam cinta dunia. Ia lupa bahwa kematian bisa datang kapan saja. Ia menumpuk harta seolah akan hidup selamanya. Ia mengejar jabatan seolah akan berkuasa selamanya. Inilah tanda bahwa fitrah sudah tertutup kabut nafsu. Namun, orang yang menjaga fitrah akan selalu mengingat akhirat. Ia tahu dunia hanyalah tempat singgah, sedangkan kampung akhirat adalah tujuan sejati. Dengan kesadaran ini, ia bisa melewati godaan dunia tanpa kehilangan jati diri. Maka, menghadapi godaan dunia hanya bisa dilakukan dengan cara menjaga fitrah, mengingat Allah, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan muhasabah diri adalah cara untuk menghidupkan kembali fitrah. Hanya dengan kembali kepada fitrah, manusia bisa selamat dari jebakan dunia. Fitrah dalam mengingat kematian. Salah satu fitrah manusia adalah rasa takut terhadap kematian. Namun rasa takut ini sejatinya bukan untuk menjadikan manusia lari, melainkan agar manusia bersiap. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran Surah Ali Imran 185. Ayat ini menunjukkan bahwa kematian adalah bagian dari fitrah hidup. Seorang mukmin yang menjaga fitrahnya tidak lari dari mengingat kematian. Justru ia menjadikannya sebagai cermin. Ia sadar bahwa hidup tidak selamanya dan semua yang ia miliki akan ditinggalkan. Dengan kesadaran ini, ia lebih hati-hati dalam melangkah, lebih ikhlas dalam beramal dan lebih tulus dalam beribadah. Mengingat kematian membuat manusia tidak berlebihan mencintai dunia. Sebab dunia hanya persinggahan sementara kematian adalah pintu menuju kehidupan abadi. Orang yang menjaga fitrah akan selalu siap menyambut kematian dengan bekal amal syaleh. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan bahwa mengingat kematian adalah bagian dari fitrah, karena kematian adalah kebenaran yang tidak bisa dihindari. Orang yang menjaga fitrah dengan mengingat kematian tidak akan menunda-nunda kebaikan. Ia tidak menunggu waktu lapang untuk beribadah, tidak menunggu tua untuk bertaubat, dan tidak menunggu kaya untuk bersedekah. Ia sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja, sehingga setiap waktunya dipakai untuk mendekat kepada Allah. Mengingat kematian juga membuat hati lembut. Ia sadar bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah, sehingga ia tidak tega menzalimi sesama, tidak tega menipu, dan tidak tega mengkhianati, karena ia tahu
bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah setelah kematian. Namun jika fitrah ini tertutup, manusia akan hidup seolah tidak ada kematian. Ia sibuk dengan dunia, mengejar kesenangan, dan melupakan bahwa semua itu akan berakhir. Inilah yang menjadikan hati keras, bahkan ketika mendengar berita kematian sekalipun, hatinya tidak tersentuh. Orang yang menjaga fitrah kematian akan merasakan ketenangan. Ia tidak takut mati dalam arti yang buruk, tetapi ia takut mati dalam keadaan belum siap. Karena itu, ia selalu berusaha memperbaiki diri, agar ketika malaikat maut datang, ia siap untuk kembali. Fitrah dalam mengingat kematian juga membuat manusia lebih menghargai waktu. Setiap detik dipandang sebagai peluang berharga untuk menanam amal kebaikan. Ia sadar bahwa waktu tidak akan kembali, dan setiap tarikan napas mendekatkan diri kepada akhir kehidupan. Maka menjaga fitrah dengan mengingat kematian adalah cara untuk hidup lebih bermakna. Bukan hidup dalam ketakutan, tetapi hidup dalam kesiapan. Inilah jalan yang membuat manusia selalu kembali kepada Allah dengan hati yang tenang. Fitrah dalam mencari ilmu dan kebenaran. Manusia sejak lahir membawa fitrah ingin tahu. Anak kecil selalu bertanya, selalu ingin belajar, selalu ingin memahami. Fitrah ini adalah anugerah yang membuat manusia berbeda dari makhluk lain. Allah berfirman, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, lalu Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur." Quran Surah An-Nahl 78. Fitrah ingin tahu ini seharusnya mengarahkan manusia untuk mencari kebenaran, bukan sekadar ilmu dunia. Sebab ilmu yang sejati adalah ilmu yang mendekatkan kepada Allah. Ilmu yang hanya membuat manusia sombong adalah ilmu yang menutupi fitrah, bukan yang menjaganya. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan bahwa mencari ilmu adalah bagian dari fitrah manusia, dan kewajiban itu bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Fitrah mencari ilmu membuat manusia selalu rindu dengan kebenaran. Ia merasa gelisah jika hidup dalam kebodohan dan merasa tenang ketika menemukan cahaya ilmu. Bahkan orang yang jauh dari agama pun, jika fitrahnya hidup, akan selalu mencari jalan menuju kebenaran. Namun fitrah ini bisa ternodai jika ilmu dijadikan alat untuk kesombongan. Banyak orang berilmu, tetapi ilmunya tidak membuatnya dekat dengan Allah. Ia sibuk berdebat, mengumpulkan gelar, tetapi hatinya kosong. Padahal fitrah sejati menuntun ilmu menuju kerendahan hati, bukan kesombongan. Orang yang menjaga fitrah dalam menuntut ilmu akan selalu rendah hati. Ia sadar bahwa ilmunya hanya setetes dibanding samudra ilmu Allah. Karena itu, ia tidak pernah merasa cukup, selalu haus belajar, dan selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu. Fitrah mencari ilmu juga membuat manusia gemar membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah sumber ilmu tertinggi, cahaya yang menuntun manusia menuju jalan lurus. Orang yang menjaga fitrah akan merasa damai saat membaca, mendengar, dan merenungi ayat-ayat Allah. Namun jika fitrah ini ditinggalkan, manusia akan puas dengan ilmu dunia semata. Ia tahu banyak hal tentang dunia, tetapi buta tentang akhirat. Inilah yang menjadikan hidupnya hampa, karena fitrah sejati haus akan kebenaran yang abadi, bukan sekadar pengetahuan sementara. Maka menjaga fitrah dalam menuntut ilmu berarti selalu meniatkan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan begitu, ilmu tidak hanya memberi manfaat di dunia, tetapi juga menjadi cahaya di akhirat. Allah mencintai hamba yang mencari ilmu dengan tulus. Satu langkah menuju majelis ilmu dicatat sebagai pahala. Bahkan sayap malaikat direndahkan untuk penuntut ilmu. Inilah kemuliaan bagi orang yang menjaga fitrah dalam mencari kebenaran.
fitrah dalam beribadah kepada Allah. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ini adalah fitrah tertinggi sebab tujuan penciptaan manusia ditegaskan dalam Al-Quran. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surah Az-Zariyat 56. Ibadah adalah jalan untuk menjaga fitrah tetap hidup. Sejak lahir manusia membawa kerinduan untuk menyembah. Bahkan bangsa-bangsa terdahulu, meski dalam kesesatan, tetap mencari sesuatu untuk disembah. Itu bukti bahwa ibadah adalah fitrah, hanya saja harus diarahkan kepada Allah, bukan kepada selainnya. Fitrah ibadah ini tampak jelas dalam hati setiap mukmin. Ketika ia salat, hatinya menjadi tenang. Ketika ia berzikir, jiwanya merasa lapang. Ketika ia berdoa, hatinya merasa dekat dengan Allah. Semua itu adalah bukti bahwa ibadah adalah kebutuhan fitrah manusia. Rasulullah bersabda, "Syalat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka ia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkannya, maka ia merobohkan agama." Hadis riwayat Baihaqi. Syalat adalah cara utama menjaga fitrah, karena ia menghubungkan manusia dengan Tuhannya 5 kali sehari. Namun banyak manusia yang lalai dari fitrah ibadah. Mereka salat, tetapi hatinya lalai. Membaca Al-Quran tetapi tanpa tadabbur, berdoa tetapi tanpa keyakinan. Inilah yang membuat fitrah ibadah menjadi lemah, karena ibadah tidak dilakukan dengan kesadaran penuh. Orang yang menjaga fitrah ibadah akan selalu merasakan manisnya iman. Ia tidak merasa berat dalam beribadah, tetapi merasa ringan dan bahagia, sebab ibadah bukan beban, melainkan kebutuhan fitrah. Seperti tubuh yang butuh makan, jiwa butuh ibadah. Fitrah ibadah juga mengajarkan bahwa semua aktivitas bisa menjadi ibadah jika diniatkan karena Allah. Bekerja, belajar, menikah, bahkan tidur bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Dengan ini, hidup manusia menjadi selaras dengan fitrahnya. Namun jika fitrah ibadah hilang, manusia akan hidup tanpa arah. Ia bisa kaya, terkenal atau berkuasa, tetapi hatinya kosong, karena ia kehilangan tujuan hidup, yaitu menyembah Allah. Inilah tanda terbesar bahwa fitrah telah ditutupi oleh dunia. Maka menjaga fitrah ibadah berarti selalu menghadirkan hati dalam setiap amal. Syalat dengan khusyuk, membaca Al-Quran dengan tadabbur, berzikir dengan penuh kesadaran. Inilah jalan yang membuat fitrah selalu hidup. Allah mencintai hamba yang menjaga fitrah ibadah. Bahkan satu sujud yang ikhlas bisa lebih bernilai dari dunia dan seisinya. Inilah keindahan fitrah. Ia hanya tenang jika dipenuhi dengan ibadah kepada Sang Pencipta. Kembali kepada fitrah sebagai jalan keselamatan. Pada akhirnya seluruh perjalanan hidup manusia kembali kepada satu hal, kembali kepada fitrah. Fitrah kepada Allah, kepada dunia, kepada kebaikan, kepada amanah, kepada ibadah. Semuanya adalah jalan yang mengantarkan manusia menuju keselamatan. Hidup tanpa fitrah adalah hidup yang hampa. Ia bisa penuh gemerlap dunia, tetapi kosong dari makna. Karena fitrah adalah cahaya yang hanya bisa menyala jika hati terhubung dengan Allah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Hati yang fitrah adalah hati yang bersih, hati yang selalu kembali kepada Allah, hati yang tidak ternodai oleh kesombongan dunia. Allah mencintai hamba yang kembali kepada fitrah. Bahkan jika ia pernah tersesat, pernah jatuh dalam dosa, tetapi jika ia kembali kepada fitrah dengan taubat yang tulus, Allah akan menerima dan mengampuni. Karena fitrah sejati tidak pernah hilang, ia hanya perlu dibersihkan. Kembali kepada fitrah berarti kembali kepada kesederhanaan hidup. Tidak berlebihan mencintai dunia, tidak berlebihan dalam nafsu, tetapi hidup dalam keseimbangan yang Allah ridhai. Dengan cara ini, hidup menjadi tenang, hati menjadi damai,
dan akhirat menjadi tujuan. Orang yang kembali kepada fitrah akan selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Ia tidak goyah oleh pujian manusia, tidak hancur oleh hinaan karena fitrahnya hanya bergantung kepada Allah. Inilah kekuatan sejati seorang mukmin. Sebaliknya, orang yang jauh dari fitrah akan mudah goyah. Ia kehilangan arah, terombang-ambing oleh dunia, dan akhirnya binasa dalam kelalaian. Padahal keselamatan sejati hanya ada dalam fitrah, yaitu dalam kesucian hubungan dengan Allah. Maka setiap mukmin harus selalu berusaha menjaga fitrah. Dengan zikir, dengan ibadah, dengan ilmu, dengan amal syalih, semua itu adalah cara untuk menghidupkan kembali fitrah yang mungkin tertutup oleh dosa. Kembali kepada fitrah juga berarti kembali kepada ketulusan. Berbuat baik bukan karena dunia, beribadah bukan karena ria, tetapi semua karena Allah. Inilah makna tertinggi dari hidup dalam fitrah, keikhlasan. Pada akhirnya, hanya orang yang kembali kepada fitrah yang akan selamat di hadapan Allah. Mereka itulah yang mendapat rahmat, mendapat ampunan, dan mendapat surga, sebab Allah mencintai hamba yang hidup dalam fitrah dan meninggal dalam keadaan fitrah. Pada akhirnya, seluruh perjalanan hidup manusia adalah perjalanan kembali kepada Allah, kembali kepada asalnya, kembali kepada fitrah yang suci. Dunia hanyalah sekolah, ujian dan persinggahan. Akhiratlah kampung halaman sejati, tempat kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang kita pilih di dunia. Manusia yang menjaga fitrahnya akan merasakan ketenangan dalam setiap langkahnya. Hatinya tidak mudah terguncang oleh dunia, karena ia tahu bahwa dunia bukan tujuan, ia hanya kendaraan untuk mengantarnya ke negeri akhirat. Orang seperti ini akan selalu merasa cukup meski sedikit, karena ia hidup dengan kesadaran kepada Allah. Sebaliknya, orang yang melupakan fitrah akan selalu gelisah. Dunia yang ia kejar tidak pernah cukup. Jabatan berganti jabatan, harta bertambah banyak, namun hatinya tetap kosong. Sebab fitrah yang ia abaikan hanya bisa diisi dengan mengingat Allah, bukan dengan kesenangan fana. Allah sangat mencintai hamba-hamba yang mau kembali kepada fitrahnya. Bahkan meski seorang hamba telah lama terjerumus dalam dosa, selama ia kembali, Allah akan menyambutnya dengan ampunan. Bukankah Allah itu Maha Penerima Taubat, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Oleh karena itu, kembalilah. Jangan tunda, jangan menunggu tua, jangan menunggu sakit, jangan menunggu panggilan kematian. Fitrah itu harus dijaga sejak sekarang agar kelak kita wafat dalam keadaan membawa hati yang bersih. Hidup yang sesuai fitrah adalah hidup yang penuh makna. Ia berbuat baik tanpa pamrih, ia menolong sesama karena Allah, ia menjaga amanah karena iman, dan ia selalu mengingat bahwa semua akan berakhir. Hidup seperti ini lebih ringan, lebih lapang, dan lebih indah di hadapan Allah. Mari kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita masih berjalan di atas fitrah itu? Apakah kita masih menjaga hati dari penyakit dunia? Apakah kita masih berpegang pada kebenaran meski sulit? Pertanyaan ini penting agar kita tidak tertipu oleh kilau dunia. Sesungguhnya dunia tidak akan pernah memuaskan manusia. Namun, dunia bisa menjadi jalan menuju surga jika dijalani dengan fitrah yang benar. Gunakan dunia sebagai ladang amal, bukan sebagai tujuan hidup. Gunakan harta sebagai bekal akhirat, bukan sebagai alasan untuk lalai. Di penghujung renungan ini, marilah kita berdoa agar Allah menjaga fitrah kita, membersihkan hati kita, dan meneguhkan langkah kita di jalannya. Karena tanpa pertolongan Allah, kita hanyalah manusia yang lemah, mudah tergoda, dan cepat berpaling. Saudaraku, hidup ini singkat. Mari kita kembali kepada fitrah yang suci, agar kelak kita kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Jangan menunggu besok, karena besok belum tentu datang. Mari mulai dari sekarang, dari detik ini. Bantu sebarkan pengingat ini kepada saudara-saudara kita, agar semakin banyak hati yang tersadar. Karena mungkin dengan satu langkah kecil kita,
Allah akan bukakan jalan menuju ridha dan surganya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.